Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Acara sosialisasi dan pendampingan Anjap ABK dan formasi jabatan fungsional Kamis 3 Juli 2025 dimulai. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, doa, pengantar sekaligus pembukaan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, materi oleh Biro Organisasi Provinsi, Coffee Break, Coaching Clinic, ISOMA, dan penutup. Pengantar oleh Bapak Organisasi Kabupaten Mamasa, Bapak Alfredi, dengan disilakan. Iya. Jadi ini yang kita harapkan dan mudah-mudahan teman-teman sesuai yang kita harapkan kemarin, data jumlah pegawai atau data jabatan yang ada sama perangkat daerah itu sudah ada dibawa sebentar karena ada template akan dibagikan, mungkin disampaikan nanti untuk diajar bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu pelaksana tugas ASIS yang saya hormati, yang mewakili Kepala Biro Orkala Provinsi Sulawesi Barat beserta rombongan yang saya hormati, para pelaksana tugas Kepala OPD. Kemarin Pak di pertemuan apa ini saya bilang para PJ ternyata salah. Memang harus dalam SK ini memang berarti PJ itu hanya untuk bupati dan wali kota gubernur. Maksud saya biar ini kan lagi seksi PJ kemarin. Para pejabat Eselon 3, administrator, saudara-saudara pejabat fungsional yang hadir yang saya hormati. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Bagian Organisasi yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat fungsional dan pengawas yang kami banggakan. Jadi izin Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke materi yang sudah siapkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Maskur, atas nama Maskur, jabatan saya penelaah teknis kebijakan di Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Barat. Kami terdiri dari beberapa tim. Jadi kami datang di sini Bapak Ibu, ini terdiri dari beberapa tim. Perkenalkan pertama Bu Tarnesia, ini yang menangani Provis Pak, jabatan beliau penelaah teknis kebijakan, ahli muda. Kemudian Bu Karmila, inilah yang ahli Anjap Bu, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau konsultasi koordinasi langsung ke beliau. Kemudian Bu Ade Wadi Astria, beliau ini yang ahli SOP, beliau juga penelaah teknis kebijakan. Kemudian Pak Herman, beliau ini ahli pelayanan publik, beliau juga penelaah teknis kebijakan. Kemudian ada Bu Rina, ini terkait masalah sistem Simona. Karena Anjap itu harus di input di Simonet Pak. Simona. Jadi masuk ke materi Pak. Analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan jabatan fungsional. Bagian organisasi juga telah dilakukan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan nama saya Purwila, analis kebijakan ahli pertama. Baik, yang kami hormati Bapak Asisten tadi. Terus yang saya hormati pelaksana tugas asisten 3, yang kami hormati para pejabat administrator, pejabat fungsional, dan para pejabat pelaksana di Kabupaten Mamasa. Baik, langsung saja Pak ya. Jadi saya share dulu Pak ya. Di sini sudah tampil template dari peta jabatan. Jadi saya ambil saja contoh dinas sosial. Jadi di sini kita isi template peta jabatan ini sesuai dengan SOTK. Artinya struktur organisasi setiap dinas atau badan atau biro. Sekretariat daerah. Kalau kami di biro, sorry. Jadi di sini kelasnya menyesuaikan juga, Bapak Ibu. Jadi kalau kepala dinas kalau di tingkat kabupaten itu kayaknya 14 Pak. 14. Jadi nanti kita edit saja di sini Pak. Jadi nanti di sini yang diisi itu nama, pangkat, dengan NIP. Iya. Jadi ini peta jabatan kami menyesuaikan dengan PKBKN yang nomor 9 tahun 2020 beserta dengan anjak ABK-nya. Jadi kami adopsi dari situ. Jadi di sini kita isi sesuai dengan SOTK setiap dinas, badan, dan sekretariat daerah. Jadi kalau misalnya di dinas sudah tidak ada yang pengawas, kita bisa delete saja di sini karena ini saja contoh yang di dinas sosial ini yang di Pemprov. Terus di sini kami kelompokkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi sekarang kelompok jabatan pelaksana tidak ada yang dibilang melekat di bidang ini. Karena kan sekarang sudah ada sistem kerja Pak. Jadi nanti menyesuaikan dengan surat penugasan. Jadi misalnya kalau di dinas sosial misalnya bidang pemberdayaan sosial, ada lagi jabatan pelaksana misalnya si A, saya di bidang ini. Tidak ada, jadi semua di peta jabatan kita satukan khusus jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di sini. Jadi apa saja jabatan fungsionalnya kita isi di sini, beserta kelasnya, kelas berapa, terus besertinya yang ada sekarang berapa, kebutuhannya berapa, nanti di sini lowong kebutuhannya berapa. Jadi di sini nama, NIP dengan pangkat. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nanti peta jabatan menyesuaikan ke Pergub SOTK yang baru. Misalnya ada perubahan nomenklatur jabatan, kita sesuaikan juga di sini. Ya, begini nanti dilihat yang bawah. Ya ini PTD-nya Pak, Ibu yang tampil KB. Ya. Begini Pak, kalau kemarin itu penyetaraan, ada yang kasubag program dan keuangan, ada yang beralih ke analis keuangan pusat daerah, ada juga yang suka rencana. Ditambahkan saja satu kolom di bawah sekretaris itu. Dia sejajar dengan kasubag kepegawaian. Iya, jadi sebelum kita masuk penyusunan anjak ABK, memang kita harus, kalau kita mau isi kebutuhannya, kita berhitung dulu ABK-nya. Kalau berhitung untuk jabatan fungsional itu lain lagi formatnya, karena masing-masing diatur dalam regulasinya. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Pak? Tapi ya. Kalau misalnya di jabatan fungsional kita butuhkan 3 orang karena sesuai dengan beban kerja yang ada di situ, kita bisa
3 misalnya di situ, hanya ada tersedia dengan 1. Maksudnya Karena kita butuh 3 tiga orang, orang, ada kurang 2 ya. lowong 2. Bisa saja Pak seperti itu, tapi kita validasi dulu. Nah, karena jabatan fungsional itu kan beda-beda itu cara perhitungannya Pak. Nah, ada yang harus dilampirkan bukti dukung atau dokumen. Nah, itu yang akan divalidasi oleh instansi pembinanya. Jadi kalau misalnya kita kuat dengan buktinya, bukti dukungnya, dokumennya, kita bisa kan kita akan nanti bisa jelaskan pada saat perwal nanti, karena akan dihadirkan pejabat fungsional yang bersangkutan. Jadi kalau memang seperti itu beban kerjanya, bisa ditambahkan. Ada kan ada berapa dia pegang itu Usaha. misalnya dua kegiatan di situ, berarti butuhkan 2 orang untuk Maksudnya dua kegiatan di Itu adalah kasubit. kasus. Ya, kasubit. Di kasubit itu biasanya dia pegang 3 item sub kegiatan. Lalu kemudian kan kita butuh 3 ini karena sub kegiatan ini kan 3. Karena hanya 1 kegiatan. Jadi otomatis karena sudah ada 1 berarti masih ada lowong 2. Berarti kita butuh 2 lagi. Ya, saya kira itu. Dia kan struktural, disetarakan menjadi fungsional, tapi masih mengerjakan pekerjaan yang struktural. Begitu maksudnya Pak ya? Hanya seperti itu ya, memang kebanyakan teman-teman keluhannya seperti itu Pak, karena jabatan fungsional itu kan dia kan sudah diatur dalam regulasi, ada terdapat itu butir-butir kegiatannya, dan memang ada beberapa item itu yang memang tidak pernah dilaksanakan sama sekali. Jadi sekarang itu banyak teman-teman yang penyetaraan kemarin masih mengerjakan pekerjaan yang struktural. Memang begitu, banyak begitu Pak. Jadi kita yang disesuaikan saja Pak. Jadi kalau memangnya kita masih butuh 2, kita bantu. Maksudku begini, kalau memang ada item-item kegiatan yang harus dikerjakan oleh fungsional itu, seharusnya mungkin perlu ada sosialisasi. Sosialisasi mungkin ke mereka bahwa seharusnya fungsional yang harus dikerjakan seperti ini. Jadi ada contoh, mungkin ada satu dinas yang mungkin sudah berubah dari struktural ke fungsional, lalu kemudian dijelaskan bahwa kerja fungsional seharusnya ini. Karena yang menjadi persoalan sekarang mereka yang fungsional ini dia tidak paham apa yang dia mau kerjakan, karena dia sudah terbiasa dengan pekerjaan struktural. Jadi mungkin ini yang harus kita sama-sama bisa mungkin mensosialisasikan ke teman-teman ini, karena memang ini keluhannya teman-teman bahwa kami tidak bisa kerja karena kami mulai dari mana untuk kerja. Nah ini memang tantangan kita ini. Jadi kami juga di dinas, artinya kami sebagai sekretaris, kami tidak tahu juga mau mulai dari mana, karena tidak ada gisi-gisinya untuk mulai kerja di mana ini barang acuan kerjanya. Jadi saya kira mungkin itu Ibu mungkin bisa diberikan penjelasan mana juga disosialisasikan bahwa seharusnya fungsional seperti ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Jadi Pak, dijelaskan sedikit bahwa terkait masalah pelaksanaan jabatan fungsional itu Pak, tugas fungsi jabatan fungsional itu tergantung pada di mana dia ditempatkan. Pertanggungjawabannya di tugas fungsinya itu melekat di atasan langsungnya. Apa yang menjadi tugas fungsi atas langsungnya itulah yang diturunkan ke jabatan fungsional. Misalnya saya di organisasi, tugas fungsi saya adalah terkait masalah penataan perangkat daerah, penataan ajab, dan penataan kelembagaan kabupaten kota. Dan itulah tugas saya. Terkait masalah kebutuhan jabatan fungsional itu tidak harus maksudnya melihat dari
jabatan struktur yang ada tadi yang sudah disetarakan. Nah itu tadi kembali ke tadi terkait masalah bagaimana memaksimalkan sistem kerja. Sistem kerja ini bisa saja kita mengambil ahli dari misalnya dari instansi lain, dari perangkat daerah lain di sini, yaitu output dari semua program yang kita laksanakan. Itu restoran kalau restoran terbaru 2025 sampai 2019 sudah ada. Oh iya. Jadi di restoran itu kita ambil itu outputnya, apa outputnya di situ. Kalau misalnya ini karena ini masih perhitungan tahun 2023, 7 hasil kebijakan. Ini yang dimasukkan ini kita dari restoran di sini. Jadi semua yang tugas di sini itu dipindahkan dari perkelan tadi. Perkelan 32. Itu semua dimasukkan di sini. Nanti kami share sebentar, ini hanya berikan penjelasan sebentar. Kami memberikan sampel, ini biar organisasi. Jadi semua tugas fungsi yang ada di butir-butir kegiatan itu kita masukkan di sini terkait masalah analisis kebijakan. Nah ini saya masuk di perhitungan kayak misalnya memo kebijakan, pernah tidak kita membuat memo kebijakan? Kalau misalnya belum pernah, jangan diisi di sini tetap nol. Tapi angka 3 di sini ini tetap dimasukkan angka kredit, karena itu langsung diambil dari beban. Perhitungan angka kreditnya, perkalan. Artinya tugas dan fungsi yang tidak kita laksanakan tidak usah dihitung, kita nolkan saja di sini. Karena ini akan menentukan kesananya sebentar. Di hari muda pertama. Nah, di tugas kedua telah staf. Kalau misalnya di output tadi 7 hasil kebijakan, kita membuat telah staf, ini hanya 1. Karena ini perhitungan begitu agak-agak cocok logi. Angka kreditnya tadi yang dari lan tadi, ini kita masukkan di sini misalnya 5. Di sini 1 kali 5. Di sini jadi ini dikali. Jadi di sini jumlah analis kebijakan yang terlibat. Di sini juga cocok logi. Apakah misalnya kita butuh 2, ada yang melaksanakan itu 1 atau 2 atau berapa? Tentukan di sini nilainya. Jadi semua program kegiatan mulai dari misalnya sekarang saya ambil dari 2023 ini sampai 2027. Itu semua kita masukkan di sini. Di biro organisasi kami ada 2 program terkait penataan organisasi dan penataan. Jadi dashboardnya kelihatannya seperti ini. Langkah pertama itu harus pembuatan username dahulu. Username ini nanti kalau username dari
Kemendagri sudah ada untuk Kabupaten Mamasa, nanti bagian organisasi akan membuatkan username khusus kepada setiap OPD. Jadi bagian organisasi nanti yang bertanggung jawab untuk membuatkan username setiap OPD yang ada. Di sini kita masuk di menu user dan daftar user. Ini adalah contoh username untuk OPD di Sulawesi Barat. Jadi nanti karena sebelumnya saya sudah meminta email dan password untuk username Mamasa, ini sudah terkumpul hampir semua ya. Tapi karena belum bisa diaplikasikan, jadi nanti ini bagian organisasi yang di sini Mamasa yang akan membuatkan username masing-masing. Jadi caranya yaitu tambah user, emailnya yang dari sini, ini passwordnya Bapak, khusus nanti bagian organisasi kita samakan saja dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti masing-masing OPD kalau sudah bisa login di masing-masing usernya itu bisa diganti. Jadi ini disamakan saja 1, 2, 3, 4, 5 username-nya. Kemudian dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Nah ini dinas lingkungan hidup dan kehutanan itu kan di sini nanti ibu akan memilih user group dan admin. Ini nanti dinas lingkungan hidup di sini dan kehutanan itu dia gabung. Jadi untuk dinas lingkungan hidup dan kehutanan itu nanti ada 2 user. Dinas lingkungan hidup saat beda, sama dinas kehutanan juga beda. Ya. Kayak ini juga Bapeda Litbang di sini saya lihat. Bapeda Litbang itu tidak ada badan ya. Pengembangan di sini tidak ada. Tapi terpisah mungkin. Satu, iya. Tapi kan ini seharusnya Bu Bapeda itu beda. Beda juga Litbang di sini badan. Di sini sama. Iya, sama di sini Bu. Maksudnya saya merujuk ke aplikasinya. Di sini dia dibedakan, Bapeda beda, Litbang beda. Jadi nanti usernya 2, beda untuk Bapeda, beda untuk Litbangnya. Tuh, lihat. Ya, begitu. Selanjutnya, ini bisa disimpan. Maaf saya tidak simpan ya karena ini tidak bisa diganggu. Contohnya nanti ini khusus bagian organisasi saja dulu yang buat. Kalau sudah dibuatkan, di ini kita masuk di akun OPD masing-masing. Ini saya bukakan untuk khusus untuk sekretariat daerah. Nah ini sub user. Kan begini Bu, dinas itu biasanya memiliki banyak pegawai ASN. Jadi nanti misalnya dinas pariwisata misalnya mau menginput dan merasa ASN-nya terlalu banyak, dinas pariwisata bisa buat lagi sub user untuk membantu. Iya, jadi bisa ada sub usernya lagi, bisa dibuatkan. Kalau umpamanya operatornya cuma 1, iya betul. Itu operatornya bisa dibuatkan lagi supaya mungkin untuk memudahkan supaya cepat ya. Sama juga ini tadi caranya tambah user. Ini saja. Asisten administrasi umum, baru kemudian simpan. Terus lanjut ke bagian anjapnya. Nah ini entry data, yang pertama itu entry data jabatan. Yang saya contohkan itu di sini sekretariat daerah. Klik expand. Sekretariat daerah itu
kalau di provinsi kami membawahi banyak 5 OPD, biro organisasi, biro hukum, Kapem. Jadi di sini semua diinput Bu. Bagaimana dinas juga begitu. Ini sekdanya ada khusus biro organisasi. Kita contohkan biro organisasi dulu. Biro organisasi itu dibawahi langsung oleh asisten administrasi umum ya, asisten administrasi umum. Terus mulai dari kepala biro dulu. Ini diisi sesuai dengan peta jabatannya nanti Bapak Ibu masing-masing OPD. Ini kepala biro, di bawah kepala biro, di bawahnya ada kepala bagian, itu struktural. Ini dulu yang diedit. Ini sub-subnya ya, jabatannya, eselonnya. Kalau kepala biro, ya eselon 2B, biro, terus nama unit kerjanya diisi saja langsung, dinas apa, biro apa. Terus ini nama jabatannya, ini saya skip saja. Kalau di biro organisasi itu ada 3 kepala bagian struktural, itu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan tata laksana dan pelayanan publik. Kalau nanti ini ABK-nya seharusnya itu sama dengan manual. Di sini nanti akan kelihatan berapa kebutuhan masing-masing instansi. Jadi karena di biro organisasi itu kasubag PU-nya ya 1. Ini yang tadi surat uraian tugas yang di input sebelumnya di anjabnya itu dirubah per tahun. Dirubah semuanya per tahun, karena kalau kita ubah bulanan itu nanti hasilnya akan lebih. Sementara batasnya cuma 1, ya. Batasnya cuma 1, jadi kita ubah ini otomatis muncul karena kita sudah input sebelumnya tadi. Ini cuma tinggal diganti tahunan, Bu. Ini semua tahunan. Nanti ini akan muncul langsung dari Menpan dan Mendagrinya. Dan nilainya seharusnya ini sama dengan yang manual, seharusnya sama. Kalau masalah ini sudah, kalau Simona sampai situ saja anjab ABK-nya. Iya, anjab ABK-nya.